Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nurul Haq LC MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya Adi Saputra NIM 2220037 akan menjelaskan dua hadis guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yaitu menerangkan tujuan pendidikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman wa muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatuhlika, rawahul Bukhari. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Isi kandungan hadis ini ialah hadis menjadi landasan pendidikan. Hadis kun aliman, jadilah ahli ilmu, memerintahkan untuk memilih jalan ilmu, pencari ilmu, menjadi pendengar dan pencinta ilmu, dan dilarang menjadi orang yang kelima karena akan menjadi penyebab kehancuran. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau pendengar ilmu, atau pencinta ilmu. Itulah hakikat tujuan dari pendidikan, yakni memiliki ilmu bukan tujuan lain. Maksudnya jangan jadi selain diri yang empat tersebut, seperti pemalas, pembenci ilmu, perusak ilmu, dan lain sebagainya. Terlebih jika tujuan diorientasikan untuk memperoleh kekayaan duniawi. Banyak juga orang yang berpikir bahwa kekayaan dan jabatan adalah sumber kebahagiaan atau di hati, dan kebahagiaan di hati adalah ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya kepada Allah, dengan mengingatnya maka hati akan menjadi tenang. Jadi kesimpulannya pada hadis ini adalah kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan, namun tujuan tersebut tidak hanya di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan ini, kuncinya adalah ilmu. Kemudian saya akan melanjutkan hadis yang kedua tentang peserta didik dalam kondisi tenang. An Jarir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lu fi hajatil wada'i istinsatu an-nasu faqala la tarja'u ba'di kafara yadribu ba'dukum raqaba ba'dun akhrajul bahra'i fa'i sahihu kitabul am babul inswatul lil ulama. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya pada saat haji wada, yaitu haji penghabisan atau perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong suruh mereka memperhatikan dan mendengarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan kepada mereka, janganlah menjadi kafir setelah kepergianku dengan saling
perbunuhan satu sama lain. Isi kandungan hadis di sini ialah pangkal ilmu adalah mendengarkan lalu memperhatikan, menghafal, mengerjakan kemudian mendengarkannya. Mendengarkan dan memperhatikan ketika ulama berbicara, mengajarkan ilmu kepada para santri, dan santri tidak boleh berbicara sendiri-sendiri atau mengobrol. Contoh, jika siswa saat pembelajaran ribut, kita harus pertama ialah meminta mereka menyimpan mainan yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran di dalam tas, lalu minta mereka menyiapkan buku pelajaran. Pada awal pembelajaran, berikanlah games menarik kepada anak didik, misalnya bertepuk tangan, tebak-tebakan, bernyanyi bersama, dan bercerita, kuis, beribadah, berhadiah, dan lain-lain. Buatlah materi pembelajaran yang menarik bagi anak. Buatlah suasana yang menggembirakan siswa saat menerima pelajaran. Jangan tegang saat mengajar. Gunakan intonasi suara yang menarik perhatian. Jika siswa masih saja ribut, maka cobalah perhatikan apa yang sedang mereka bicarakan, lalu masuklah dalam pembicaraan itu, namun sebentar saja. Berikan konsekuensi atas sebuah kesalahan. Misalnya, jika ada anak yang ribut, maka minta mereka menghafal pelajaran sambil berdiri di depan kelas. Beri hubungan yang mendidik, jangan hukum menjadikan mereka secara fisik. Hindari mengendalikan kelas dengan cara marah-marah, membentak murid, memukul papan tulis, dan berteriak. Itu semua hanya menimbulkan ketegangan dan ketakutan yang tidak baik untuk suasana belajar. Evaluasi hal-hal berikut ini. Metode yang digunakan ini tidak tepat, materi yang terlalu sulit, komunikasi yang cenderung monoton, tidak menginspirasi, atau karena guru tak menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau makharijul huruf dan pembacaan hadisnya ada kesalahan. Saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.